Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, dan 12. Masih tentang materi genetika. Kali ini kita akan membahas DNA dan gen ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang kromosom ya. Ibu ingatkan di video sebelumnya kita sudah belajar ini adalah kromosom. Kromosom yang ini terdiri dari satu kromatid. Ini dua kromatid, di dalamnya ada benang-benang kromatin yang ini ya. Benang kromatin ini sesungguhnya terdiri dari protein histon yang dililit oleh DNA, benang DNA ya. Jadi sekarang kita bahas yang ini, DNA-nya ya. Jadi DNA ini bentuknya seperti ini. Ya, ini DNA memiliki bentuk linier. Linier artinya dia lurus ke bawah ya, tidak melingkar. Linier, double helix. Double helix. Double helix ini artinya rantainya ganda ya. Ini ada dua rantainya dan berpilin. Nah, disebut double helix ya. Ini kalau diluruskan gambarnya jadi seperti ini. Nah, DNA sendiri terdiri dari bagian-bagian, yaitu ada yang disebut dengan ibu tangga. Ibu tangga kalau kita naik tangga ya, tangga kayu, maka bagian yang kita pakai untuk pegangan. Ini ya, berarti ini ibu tangganya. Berarti ini ibu tangganya. Nah, ibu tangga ini terdiri dari gula. Gulanya disebut gula deoksiribosa. Kemudian ada juga gugus fosfat. Nah, itu ibu tangganya. Kemudian ada juga anak tangga. Anak tangga. Ya, bagian yang kita injek ya kalau naik tangga. Berarti anak tangganya ini ya. Ini anak tangga. Ini juga anak tangga. Nah, anak tangganya terdiri dari basa nitrogen. Nah, sekarang kita perjelas strukturnya ya. Nah, jadi sebetulnya kayak gini nih bentuknya. Ini ibu tangganya. Ini ibu tangga terdiri dari gula, ini gula. Ini yang pinknya adalah fosfat ya. Jadi ibu tangganya ini ya, ini P fosfat. Ini gulanya deoksiribosa. Yang ini gula, ini gulanya deoksiribosa ya. Ini kenapa disebut deoksi? D itu artinya kekurangan, oksigen. Nah, nanti ada DNA, ada RNA. RNA itu ribonucleic acid. Bedanya sama DNA hanya di selain basa nitrogennya adalah di gula. Di gulanya kalau RNA di sini ada O lagi, satu lagi jadi OH, ini OH. Jadi DNA kekurangan satu oksigen dibandingkan dengan RNA, maka disebutlah deoksiribosa ya, gitu ya. Jadi ini gula, ini fosfat. Nah, di tengah ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini ada dua jenis, yaitu ada yang disebut dengan purin. Purinnya ada dua, ada adenin, biasanya dikasih lambang A. Kemudian satu lagi adalah guanin atau G.
Satu lagi basa nitrogennya adalah pirimidin. Terdiri dari timin dan sitosin. Boleh pakai C, boleh pakai S ya. Jadi boleh C, boleh S, sitosin. Nah, itu basa nitrogennya. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada ikatan-ikatan kimia ya. Nah, antara fosfat dengan gula sini itu ada ikatan yang disebut dengan ikatan fosfat atau ikatan fosfodiester. Kemudian antara gula dengan basa nitrogen, berarti ini ya, Ibu ambil yang bawah. Gula dengan basa nitrogen. Ini disebut ikatan kovalen. Nah, sementara antara basa dengan basa, berarti ini disebut dengan ikatan hidrogen. Ya. Nah, jadi ikatan hidrogen antara G dengan C. Oh ya, pasangannya guanin selalu berpasangan dengan timin ya. Jadi G pasangannya dengan dengan sitosin, maaf. Kemudian adenin selalu berpasangannya dengan timin. Selalu begitu. Jadi purin adenin berpasangan dengan pirimidin timin. Purin guanin selalu berpasangan dengan pirimidinnya sitosin, ya. Nah, jadi di sini G dengan C, guanin dengan sitosin. Ikatan hidrogennya ada 3. Ini 3 ikatan hidrogen. Nah, antara adenin dan timin ada juga ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogennya 2. Itu. Ini sitosin dengan guanin 3 ya. Sini adenin dengan timin 2. Berarti kalau dihitung jumlah ikatan hidrogen pada DNA ini ada 3 tambah 2, 5, 8, 10 ya. Ini jumlahnya di sini ada 10 ikatan hidrogen. Nih. Kemudian 10 itu di DNA yang ini ya. Kalau di DNA yang sesungguhnya banyak sekali. Kemudian berikutnya ada satuan terkecil dari DNA. Satuan terkecil dari DNA itu terdiri dari basa nitrogen 1 gula dan 1 fosfat. Itu satuan terkecilnya. Nih ya. Nih. Nah, ini disebut dengan nukleotida. Ya, nukleotida. Jadi kalau dihitung pada DNA ini nukleotidanya ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4 di sebelah kanan, di sebelah kirinya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti di sini jumlahnya ada 8 ya. Ada 8 nukleotida. Nah, gitu. Nah, selain ada nukleotida, ada juga yang disebut dengan nukleosida. Kalau nukleosida itu tanpa fosfat. Nah, ini.
nggak ada P-nya. Nah, jadi ini disebut dengan nukleosida. Berarti di sini ada berapa nukleosida? Cuma ada satu ya. Yang lainnya ada fosfatnya. Nah, jadi mungkin untuk mudahnya dihitung aja fosfatnya. Di sini fosfatnya ada 8, berarti 8 nukleotida. Yang ini tanpa fosfat. Oh, enggak ada ya fosfatnya ya. Nah, jadi ini berarti di sini 0 nukleosidanya enggak ada ya. Karena semuanya ada fosfatnya ya, gitu ya. Pokoknya yang disebut nukleosida itu berarti enggak ada fosfatnya, tanpa fosfat. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini bahwa satuan terkecil dari DNA adalah nukleotida. Nah, DNA sendiri terdiri dari banyak nukleotida. Maka DNA itu merupakan polinukleotida. Artinya terdiri dari banyak nukleotida gitu. Jelas ya? Ya, kita lanjut. Nah, sebetulnya ini nggak ada huruf-huruf C, G, T, A. Nah, yang ada adalah ya struktur kimia kayak gini ya. Nah, tuh. Jadi di sini strukturnya ada ini berarti gula ya, yang ini gula deoksiribosa. Ini gula ya. Nah, pokoknya yang warnanya kuning seperti itu berarti gula. Ini P ya, fosfat nih P. Ini P, fosfat. Nah, ini yang cincinnya 2. Nih ya. Ini cincinnya 2. Nih. Ini adalah adenin. Adenin itu purin ya. Jadi purin cincinnya ada 2. Nah, adenin pasangannya dengan siapa? Dengan timin berarti. Timin. Nah, berarti pirimidin cincinnya ada 1. Nih. Ya, ini adenin, ini timin. Kemudian selanjutnya ada ini sitosin. Ya, sama ya, cincinnya cuma 1, sama dengan timin karena sama-sama pirimidin. Nah, sitosin pasangannya dengan siapa? Dengan guanin ya. Guanin. Ini guanin. Ya, lihat guanin sama dengan adenin. Cincinnya 2 karena dia purin. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang warnanya sama berarti sama ini timin. Ini berarti adenin. Ini guanin. Berarti ini sitosin. Gitu. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu gambar lagi DNA yang tadi. Nah, berkaitan dengan rantainya sekarang. Nah, sebetulnya tadi di sini ya, di atas nih, ini ada struktur DNA kan. Nah, ini. Nah, ini kan sebetulnya di sini kan kosong ya. Nah, sebetulnya di sini ada O di ujung, dan ini C, ini C, ini C, ini C, ini C ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi ini adalah O. Ini di sini O. Di sini C. Ini C nomor 1, tempat basa nitrogen ya, tempat basa nitrogen. Ini C nomor 2. Ini C nomor 3. Ini C nomor 4. C nomor 5-nya naik ke atas. C nomor 5. Nah, berarti ini juga sama ya, kasih nomor aja C nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini.
Nah, nanti fosfat tuh berikatannya di sini di C nomor 3 dengan C nomor 5 di sini. Nah, di sini juga sama. Ini 3, ini 5. Ini P. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau yang atas ini kan ujungnya 5. Nah, ujung yang bawah adalah nomor 3. Ini kan nomor 3. Maka rantai DNA yang ini itu disebut arahnya 5 ke 3. Gitu ya. Jadi kita tulis di sini. Ya. Ini ujung 5, ini ujung 3. Nah, DNA dengan arah 5 ke 3 disebut dengan rantai sense. Nah, itu. Nah, yang ini kan kebalik ya. Ini O-nya ada di bawah. Ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya ada di bawah. Berarti ini nomor 3. Berarti yang ini arahnya kebalikannya ya, anti paralel. Nah, yang ini disebut dengan anti sense. Rantai anti sense. Nah, nanti dalam proses yang disebut dengan sintesis protein, rantai antisense ini akan berfungsi sebagai template atau cetakan. Cetakan untuk apa? Untuk membentuk RNA ya. Jadi RNA yang dibentuknya namanya RNA messenger atau RNA duta. Ya, gitu ya, jelas ya. Nanti akan dibahas di video yang lain. Nah, sekarang kita lihat DNA itu bisa melaksanakan proses yang disebut dengan replikasi. Replikasi DNA. Replikasi atau duplikasi. Nah, jadi satu DNA menjadi 2 ya. Nah, sekarang teorinya dulu, teori replikasi DNA. Nah, ada 3. Yang pertama adalah teori konservatif. Nah, teori konservatif ini sebagai berikut. Jadi, ini adalah rantai DNA yang lama ya. Ini rantai DNA yang lama. Nah, langsung aja ini kayak fotokopi ya, kayak mesin fotokopi, kita masukkan kertas yang lama. Nah, nanti akan ada yang baru. Jadi, 2 rantai DNA yang terbentuk ini satu semuanya terdiri dari rantai yang lama, satu lagi terdiri dari rantai yang baru. Gitu. Ya. Jadi kayak kalau kita punya kertas yang mau difotokopi, kita punya 2 nanti. Yang satu yang lama, yang satu kertas yang baru. Tapi dua-duanya identik ya. Nah, kedua adalah teori semi konservatif. Nah, yang ini. Jadi yang ini prosesnya adalah pertama DNA rantainya terlepas dulu.
Nih, ini kan rantainya double kan ya. Terlepas, berarti terlepasnya di mana? Di ikatan hidrogen ya. Ini kan adenin dengan timin misalnya, guanin dengan sitosin gitu ya. Nanti lepasnya di sini. Di sini lepas. Nih, ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen lepas. Sehingga nanti jadi kayak gini. Ini ya. Jadi ada dua rantai. Rantai yang lama nanti terbentuk rantai baru dengan cetakan rantai lama. Jadi ini yang biru kan lama, yang merah kan yang baru. Jadi dua rantai ini setengah-setengah, beda sama yang ini, yang atas. Yang atas kan ini dua rantainya semuanya baru, yang ini dua rantainya semuanya lama. Kalau ini dua-duanya sama, setengah yang lama, setengah yang baru ya. Itu teori semi konservatif. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah teori dispersif. Nah, teori dispersif itu kayak gini. Kalau tadi yang kedua itu yang lepas adalah ikatan hidrogen, kalau ini yang lepas ikatan apa coba? Ya, ikatannya lihat dia, ini ke sini. Dari atas ke bawah lepas. Jadi kalau Ibu gambar sedikit di sini. Ini gini ya. Ini P. Nah, yang lepas adalah ini. Ikatan fosfat atau ikatan fosfodiester. Jadi ikatan fosfat lepas. Jadi lepasnya nggak menyamping tapi ke bawah ya. Tapi ke bawah sehingga jadilah bentuk seperti ini. Nih pecah-pecah ya. Jadi dua tapi pecah-pecah. Nanti yang kosong-kosong ini diisi dengan DNA yang baru. Jadilah kayak gini. Ya. Jadi ini hampir sama dengan semi konservatif, tapi kalau semi konservatif kan satu rantai lama, satu rantai baru. Kalau ini satu rantainya jadi pecah-pecah. Ada yang lama, ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru gitu, ya. Nanti yang ternyata sesuai dengan kondisinya yang sebenarnya, jadi yang dipakai adalah yang ini, semi konservatif. Jadi nanti akan dijelaskan replikasi DNA yang ternyata sesuai dengan teori semi konservatif. Ya, jelas ya? Ya, terakhir dibahas tentang DNA ini kita akan masuk ke soal ya. Soal nomor 1, soalnya sebagai berikut. Perhatikan diagram struktur DNA berikut. Nih ya, ini berarti gula, ini fosfat, ini basa nitrogen. Jumlah nukleotida, masih ingat nukleotida itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari nukleotida. Terdiri dari satu gula ya. Satu gula, satu basa nitrogen, dan satu fosfat. Ya, berarti ini ya 1, 2, 3, 4. Yang ininya 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Ya, berarti jawabannya C.
Lanjut. Nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang tepat tentang struktur DNA adalah yang A tersusun atas rantai ganda. Betul, rantainya ada 2. Berpilin, betul, double helix. Dan berpasangan secara antiparalel, betul ya. Tadi yang satu 5 ke 3, yang satu kebalikannya ya. Nah, jadi yang A nih sudah betul, tapi kita lihat dulu yang B. Tersusun atas 2 rantai, betul. Unit gula ribosa. Salah ya, kalau ribosa dia bukan DNA tetapi RNA. Jadi salah. Kemudian yang C, 1 nukleotida terdiri atas 1 gula deoksiribosa, betul, 1 fosfat, betul, dan 4 basa nitrogen. Salah ya, harusnya basa nitrogennya bukan 4 tetapi 1 saja. Kemudian basa nitrogennya terdiri dari adenin, betul, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, yang salah adalah urasil. Nanti urasil itu adanya di mana? Di RNA. Kalau DNA basa nitrogennya adalah T, timin ya. Nomor yang E, jumlah ikatan hidrogen yang menghubungkan purin dan pirimidin adalah 6. Ya, purin dengan pirimidinnya apa? Kalau A dengan G berarti dengan T ya, maaf. Kalau A dengan T berarti ikatan hidrogennya 2. Kalau G dengan S atau dengan C, ikatan hidrogennya 3 ya, jadi salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A ya. Demikian pembahasan tentang DNA, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.